Ibu. Kita akhirnya sampai di Tiongkok. Ya, ini Huizhou, kampung halaman Ibu. Tapi kita mau kemana? Apakah kita punya rumah di sini? Kita tidak punya rumah di sini lagi, tapi kita bisa mengunjungi nenek. Siapa nenek itu? Nenek adalah nenek dari ibu saya. Kita hampir sampai, hati-hati. Ibu, aku ingin makan makanan barat, ada nggak di sini? Tentu saja ada. Ada taman hiburan di sini. Taman hiburan ini juga ada. Makanan barat juga tersedia. Kamu suka makan dan main apa di luar negeri? Ibu akan mengajakmu ke sana lain kali. Oke. Oke, ayo masuk ke mobil. Bisa dibuka nggak? Ya ampun, keren banget. Ayo naik. Haoyu mematikan iPad. Kamu lupa ya? Sebelum kita pulang, bukannya kamu sudah membicarakan semuanya dengan ibumu? Tunggu sampai kamu pulang. Kalau ibumu menyuruh orang lain untuk menjagamu, kamu harus sangat-sangat baik. Terutama jangan terlalu sering main komputer ini. Kamu lupa. Oke, kalau begitu aku tidak akan main lagi. Anak baik, haha. Ayo Haoyu. Nenek. Masuklah. Haoyu cepat masuk. Tutup pintunya. Nenek. Aku sudah kembali. Mei. Apakah kamu benar-benar Mei? Aku pasti sedang bermimpi ya? Nenek, kamu tidak bermimpi. Cucumu sudah kembali. Nenek. Anak baik. Dashi Guai. Telepon nenek-nenek. Nenek. Kenapa? Anakmu. Itu berat badanku. Cucu. Ya. Wah, kamu sudah besar sekali. Biarkan nenek memeluknya. Amei. Kamu sudah pergi begitu lama. Nenek sudah menunggumu. Nenek, maafkan aku. Aku sudah pergi begitu lama tanpa mengirim pesan. Bagaimana kamu menemukanku? Nenek. Seorang teman sekelas lamaku dan aku menghubungi. Dialah yang membantuku menemukanmu. Katanya kamu di panti jompo? Di mana ayah anak itu? Aku sendiri sekarang. Ayah anakku dan aku sudah bercerai lama sekali. Ya? Kembali kali ini. Tidak pergi. Baiklah.
Aku kembali kali ini. Aku di sini untuk menetap dengan Hao Yu. Aku masih punya urusan di Amerika Serikat. Aku harus kembali. Aku tidak bisa merawatnya. Apakah kamu sudah menghubungi Tian Heng? Aku meneleponnya. Begitu banyak tahun. Nomor telepon rumahku tidak pernah berubah. Tapi dia tidak membalasku. Aku tidak tahu apakah aku harus mencarinya atau tidak. Aku takut dia sudah menikah. Tapi, dia selalu memikirkanmu. Oke, Nenek. Bisakah kamu berhenti membicarakan ini? Dia selalu membenciku. Itu semua sudah lama sekali. Dia orang yang suka bernostalgia. Aku punya nomor ponselnya di sini. Kamu meneleponnya dan menghubunginya. Jelaskan kepada orang-orang. Nenek, kenapa kamu masih menyebutnya? Selain itu sudah bertahun-tahun berlalu. Ada yang perlu dijelaskan. Lalu bagaimana kamu mengatur anak ini? Sudah kupikirkan. Kamu tidak perlu khawatir. Kenapa tidak biarkan dia tinggal bersamaku? Bagaimana bisa begitu? Kamu saja tidak bisa merawat dirimu sendiri. Bagaimana merawatnya? Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Bagus, pergi ke sana dan bermain. Nenek menunggu. Nenek. Yang ini. Ini shell suta yang kubelikan untukmu dari Amerika. Kamu suka? Aku suka. Ini cantik. Aku belum bertanya padamu. Kamu kembali kali ini. Berapa lama kita bisa tinggal? Nenek, lihat. Aku akan melapor padamu begitu turun dari pesawat. Tunggu sampai aku mengatur anak ini. Aku pasti akan sering mengunjungimu, oke? Berhenti menangis, Nenek. Halo, apa yang bisa saya bantu? Halo, saya ingin kamar. Terima kasih. Apakah kamu ingin tempat tidur besar? Oke, tunggu sebentar. Terima kasih untuk kartu identitasnya. Ini kartu kunci kamu. Liftnya di sebelah sini. Semoga kamu nyaman menginap. Terima kasih. Hao Yu sudah selesai cuci tangan. Lihat setelah dicuci. Ya, sangat bersih. Aku ingin nonton TV. Oke, silakan remote-nya di sana. Kenapa tahan dingin? Efektif dalam 30 menit. Meredakan berbagai macam flu. Ini yang paling penting. Apa gunanya? Aku belum pernah melihat bayi Fumei ini sebelumnya. Hei, tunggu sebentar. Hao Yu menoleh ke yang tadi. Hebat, aku punya gerakan baru. Ini dia. Lupakan saja. Apakah ini sebuah skill? Pasti ini sebuah skill. Aku pasti tidak bisa melakukan ini. Jadi siapa dia?
kecuali istriku. Dia teman ibuku. Intinya pelecehan seksual. Dia dipukul sampai 110 dan sekarang sudah ditangkap. Akan segera dihukum. Setidaknya 10 tahun. Tidak ada batas waktu untuk lebih. Oke, mari kita berhenti membicarakan ini hari ini. Jika semua orang mau mendengarkan. Selanjutnya aku akan terus bercerita tentang 7 orang bijak dari hutan bambu. Terima kasih kepada yang lain. Mari kita bicarakan ini dulu hari ini. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Sangat bagus Pak Liang. Ceritanya semakin seru. Apakah acara ini akan populer? Tuhan tidak bisa mentolerirnya. Terima kasih, terima kasih. Wu Ziping, terima kasih banyak. Pak Liang, handphone Anda. Terima kasih, APA, aku akan sebut dulu. Oke. Ah. Ah.
Awalnya aku pikir aku tidak mencintainya. Aku hanya menjadi istrinya secara tidak sengaja. Aku kesakitan. Aku sangat bingung. Aku ingin melarikan diri. Aku juga ingin membalas dendam padanya. Lalu, aku lari ke Amerika dengan seorang Tionghoa Amerika. Setelah aku tinggal dengan orang itu sebentar, dia hanya benar-benar menghilang dari hidupku. Tapi tidak apa-apa. Kurasa aku bisa hidup cukup baik sendirian sekarang. Aku hanya memikirkanmu kadang-kadang. Memikirkannya. Kamu sudah menderita terlalu banyak. Apa yang paling tidak bisa aku lepaskan saat ini? Itu adalah anakku. Aku harus merawatnya sendiri di Amerika Serikat. Aku juga harus bekerja di sebuah majalah. Anak ini mendampingiku dalam pengembaraanku. Aku juga menderita banyak. Kapan kamu akan kembali ke Amerika Serikat? Sebentar lagi. Ada yang bisa aku bantu? Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu saat kembali kali ini. Menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Aku sudah melepaskan beban ini di hatiku. Jauh lebih nyaman. How you? Kamu masih bangun? Ibu minum air. Kenapa kamu tidak tidur? Aku menunggu ibu pulang. Maaf, Nak. Aku belum membawamu bermain dalam beberapa hari sejak aku pulang. Tidak apa-apa, Ibu. Aku tahu Ibu lelah. Ibu merawatku sekarang. Aku sudah besar. Aku akan merawatmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lelah lagi. Nak, kamu tahu. Kamu adalah kebanggaan terbesar ibumu dalam hidupnya. Ibu, aku ngantuk, bisakah kamu tidur? Tidurlah. Anak baik. Ibu maaf. Ibu tidak bisa tumbuh bersamamu. Ibu sayang kamu. Suka makan apel. Harus dikupas. Tidak suka makanan pedas. Aku juga tidak suka makan makanan dingin. Punya alergi ringan terhadap kacang. Hanya makan telur rebus. Tidak makan telur yang dimasak dengan cara lain. Suka bermain game. Tapi selalu ingatkan dia untuk memperhatikan matanya. Ceritakan cerita sebelum tidur.
Biner. Sekretaris Tian ada yang mencari kamu. Siapa? Seorang anak. Seorang anak. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak tahu apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia adalah anakmu. Anakku. Kapan aku punya anak? Kamu masih anak-anak. Kamu percaya meskipun kamu memberitahuku omong kosong. Cepatlah pergi. Aku harus rapat nanti. Tapi dia bilang ibunya menyuruhnya datang padamu. Siapa sih itu? Aku bilang namaku Hao Mei. Hao Mei. Kamu biarkan dia masuk. Baik. Sekretaris Chen adalah dia. Apakah kamu Tian Heng? Aku Tian Heng. Keluarlah dulu. Aku Tian Heng. Ayah. Hei, tidak. Anak itu salah. Aku bukan ayahmu. Ya, ibu bilang begitu. Tian Heng adalah ayah baruku. Dia menyuruhku mencari ayah baru. Ya ayo, teman kecilku silakan duduk dulu. Kamu bilang ibumu adalah Hao Mei. Lalu kemana ibumu pergi? Dia sudah terbang kembali ke Amerika. Dia pergi. Kenapa? Ibu bilang dia ada urusan penting. Tidak nyaman membawaku, jadi dia menyuruhku datang padamu. Ibu menyuruhku memberikan surat ini padamu. Dabao. Sekretaris Chen Hei. Siapa ini? Yu, dia ayahku. Hei, tidak. Jangan dengarkan anak-anak yang berbicara dan membuat kekacauan. Saya bukan ayahnya. Apakah kamu masih lajang? Mengapa anak saya muncul? Bukan itu. Apa yang kamu inginkan dari saya, Direktur Jiang? Ya, ada sesuatu. Saya kebetulan datang dari wakil wali kota Hi. Rapat itu sebenarnya dijadwalkan, ditunda setengah jam. Saya datang ke sini khusus untuk memberitahu Anda. Oh, Direktur Jiang. Anda benar-benar orang yang serba tahu di kompleks pemerintah kita. Kapan rapat ini akan diadakan? Saya masih perlu seseorang untuk memberitahu saya. Apakah saya harus berterima kasih kepada Anda? Ya, lihat di luar. Apa yang kita syukuri? Bukankah kamu selalu membantu saya? Saya adalah batu bata dari Huizhou kita. Kemana saya perlu pindah? Tidakkah kamu takut orang lain akan memindahkanmu ke Jamban? Saya sangat takut. TAPI. Saya bahkan lebih takut seseorang memukul saya di belakang kepala dengan batu bata. UPS. Itu bagus. Saya tidak akan mengganggu, Anda menikmati kebahagiaan keluarga. Hei, lihat betapa lucunya anak ini. Selamat tinggal. Jangan khawatir, saya tidak akan berbicara omong kosong kepada Anda. Tambah kekacauan. Apa yang menyebabkan masalah? Mengapa? Makan coklat. Panggil ibumu. Halo, telepon yang Anda hubungi telah dimatikan. Tian Heng. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Saya tahu Anda masih khawatir tentang kepergian saya saat itu. Saya mohon demi hubungan suami istri kita. Bantu saya merawat Hao Yu dengan baik. Dia anak yang penurut. Tidak akan membuat Anda kesulitan. Saya tahu permintaan ini tiba-tiba dan lancang. Lagi pula kita sudah bercerai. Tapi aku punya jalan terakhir. Di kota ini, kecuali nenek yang sudah berumur lebih dari 80 tahun, aku tidak punya saudara lain. Selama hujan yang baik ini aku hanya bisa mempercayakannya padamu. Harap kamu bisa mengerti. Tian Heng. Kamu harus merawatnya dengan baik untukku. Terima kasih, aku akan selalu berterima kasih padamu. Hao Mei. Apa kabar? Itu.
Kamu bilang namamu Hao Yu. Bukan ayahmu yang dari Amerika. Kenapa dia tidak peduli padamu? Kau, Apa yang kamu tahu? aku hanya tahu kamu adalah ayahku. Jangan datang lagi. Aku bukan ayahmu. Bagaimana dengan aku sekarang? Aku harus pergi ke rapat. Kalau ada yang bertanya lagi nanti, jangan bilang aku ayahmu lagi. Tapi ibu bilang, Kamu harus mendengarkan om kamu sekarang. Kalau ada yang bertanya lagi, bilang saja aku om kamu. Dan aku memang om kamu sebenarnya. Bukan begitu? Ayahmu adalah ibumu, di Amerika. Pria itu nanti. Apakah itu berarti ayahmu mengerti? Aku pergi ke rapat sekarang. Kamu duduk di sini dengan baik. Jangan lari-larian. Bibi Wu sudah pergi. ah baru saja pergi. Ibu, aku rindu padamu. Aku mengerti, aku tidak akan bilang. Lalu kamu besok. Kenapa? Siapa yang memanggilmu? Aku tidak memanggil. Telepon ibumu. Hei. Kamu sudah makan? Oke. Apakah ibumu masih di Huizhou? Ya atau tidak? Hao Yu. Dengarkan paman. Bagaimana denganmu katakan pada paman di mana ibumu? Bisakah paman membawamu mencari ibumu? Tapi bisakah kamu memberitahu paman di mana ibumu? Ibu tidak mengizinkanku memberitahumu. Kamu ingin membunuhku. Pergi naik ke rumah dan tidur. Halo nenek, saya Heng. Oh, ini Tian Heng. Ah, ini Tian Heng. Tidak bilang. Jangan bilang saya di sini. Apakah Hao Mei meneleponmu? Oh, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Nenek, bisakah kamu mendengarku? Bisa mendengar. Saya tidak tahu keadaannya. Oh, tidak apa-apa. Kamu tidur lebih awal. Ah, bye. Hei. Apa yang terjadi dengan kalian? Saya benar-benar tidak mengerti. Kamu bilang kamu menaruh Hao Yu di tempatnya. Tapi kamu tidak menemuinya. Oh, itu benar. Saya tidak ingin melihat Tian Heng. Saya tidak tahu harus berkata apa ketika melihatnya. Jangan khawatirkan itu. Hao Yu hanya bisa ditaruh di tempatnya untuk sementara waktu. Nenek, ayo biarkan saya meletakkan tanganku padamu. Saya benar-benar ingin bersamamu seperti ini setiap hari. Nenek tolong bahagia. Kita harus menikmati waktu bersama. Bahagia? Nenek tutup matamu dan beristirahatlah. Di sana ke jendela sebelah. Hujan. Minum air.
Masih sedikit panas. Biarkan saya meletakkan ini untukmu dulu. Makan apel. Ah, tahan. Kerika. Kemudian dia mulai menggunakan tali yang terpasang di balkon untuk kembali. Tapi tali yang terpasang di balkon. Bagaimana cara melonggarkannya? Ini sangat sederhana. Saya bisa menjelaskannya padamu. Sebuah tongkat diikat di ujung depan tali. Kamu adalah apel kecil-kecilku. Hujan ringan. Hujan ringan. Tuan Tian, Xiaoyu menghilang. Apa yang baru saja terjadi? Saya akan membeli bahan makanan. Jika kamu kembali tanpa mengunci pintu, tidak akan ada orang di sana. Kamu tadi di mana? Hei, saya hanya duduk di sofa. Saya tidak akan membeli bahan makanan. Saya tidak mengganti pintu. Kamu tidak akan melihat siapapun saat kembali. Sudahkah kamu mencarinya di halaman? Tanpa saya mencari seseorang di lantai atas dan bawah. Wanita. Xiaoyu, 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 Xiaoyu. Kemana dia pergi? Xiaoyu. Xiaoyu, Xiaoyu. Ayu, Ayu, Xiaoyu. Ayu, Xiaoyu, Xiaoyu. Kamu di mana, Xiaoyu, Xiaoyu? Xiaoyu. Hujan ringan. Haoyu, Haoyu. Haoyu. Kasih makan anak kuda. Hei, itu Tian Heng. Permisi, saya mengganggu Anda lagi. Anak kecil yang saya bawa beberapa waktu lalu. Apakah Anda ingat? Untuk anak mantan istri saya. Anak itu kabur, tidak bisa menemukannya. Saya sudah mencarinya di rumah dan di lingkungan saya. Bisakah Anda membantu saya mencarinya? Oke, terima kasih. Hei ibu. Kamu tunggu di rumah untuk yang satu itu. Bagaimana jika dia kembali? Kamu telepon saya. Bagus. Hiu. Hei Bu Emma, apakah dia sudah pulang? Belum. Saya sedang mencari polisi, mencari dia juga. Jika kamu pulang, tolong hubungi saya secepatnya. Awan hitam.
Awan hitam. Anak-anak. Pelayan. Tuan kedua. Tuan kedua. Camp kedua. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah 5 jam dan masih belum ada kabar. Kamu duduk dulu. Sekretaris Tian. Saya menyarankan kamu untuk tidak terburu-buru. Jangan khawatir, kami sudah mengerahkan banyak pasukan polisi. Saya juga memberitahu polisi lalu lintas di jalan. Biarkan mereka memperhatikan khusus. Jangan khawatir, pasti akan ditemukan. Ah tidak, jika terjadi sesuatu pada anak ini, saya tidak bisa menjelaskan pada ibunya. Saya sangat memahami perasaanmu saat ini dan... Halo. Oh, saya menemukannya. Di mana kamu sekarang? Bagus. Hati-hati di jalan. Apakah anaknya baik-baik saja? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Di perjalanan. Tian Mingshuo. Izinkan saya mengkritikmu beberapa kata. Pekerjaan itu penting. Tapi anak-anak juga harus diperhatikan. Anak-anak tidak boleh lagi berkeliaran sendirian. Bahaya sekali. Kamu tahu apa yang harus dilakukan jika ditangkap oleh orang jahat. Bagus. Masuk. Hey, how you? Kamu kemana saja? Kamu tahu tidak, saya hampir gila karena khawatir. Sekretaris Tian, jangan mendisiplinkan anakmu. Jangan menangis, jangan menangis. Di mana kamu menemukannya? Aku menemukannya di jalan ke bandara. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lakukan itu. Terima kasih atas kerja kerasmu. How you, jangan lari-lari lagi di masa depan. Dengarkan ayah. Di luar sana kekal. Jadi patuh. Oke, lalu ucapkan selamat tinggal pada ayah. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih, terima kasih. Direktur MA, biarkan aku pergi dulu. Hei, tunggu sebentar. Terima kasih, silakan. Ya, jadi patuh. Hei, terima kasih. Hei, makan semangkuk mie. Ya, baunya enak. Ada yang belum makan malam. Makan sedikit. Berhenti menangis, ayo. Ayo makan mie. Kalau tidak makan kamu akan jatuh. Suka makan atau tidak? Person. Dingin. Apakah ini menarik? Lari sepanjang malam. Tidak menarik. Tidak ingin lari. Aku beritahu kamu, aku tidak bisa merawatmu. Aku akan mengirimmu ke panti asuhan besok. Aku ingin kembali ke Amerika. Lalu bawa aku menemui ibumu. Aku akan meninggalkanmu di tangan ibumu. Biarkan ibumu membawamu ke Amerika. Kalau tidak, kamu bisa pergi ke panti asuhan bersamaku besok. Di mana ibumu? Aku tidak tahu. Lalu kamu tunggu sampai subuh. Aku akan mengirimmu ke panti asuhan. Ayo, bagaimana dengan meal TMU? Apalagi yang kamu inginkan? Aku kenyang. Aku harus sekolah besok. Bisakah kamu membiarkanku mengambil waktu? Ini Tiongkok. Semuanya harus dilakukan perlahan-lahan. Paman,
Tapi aku sangat ingin memberitahumu di mana ibumu berada. Tapi aku berjanji pada ibuku untuk tidak memberitahu. Marahlah padaku ya. Makan cepat. Setelah makan, aku akan membawamu menemui leluhurmu. Siapa leluhurnya? Leluhur benar. Nenek dari ibumu. Hong Mei akan pergi. Hong Min. Turun. Siapa? Masuk. Nenek. Namanya Hao Yu. Dia adalah anak Hao Mei. Namamu Nenek. Nenek. Tian Heng? Hao Mei sudah pergi. Hao Mei pernah di sini. Dia datang kemarin. Menginap di sini bersamaku semalam. Dia bilang dia lega. Dia bilang kamu akan baik pada anakmu. Dia baru saja pergi. Kemudian aku meneleponmu kemarin untuk memberitahumu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ini yang dia tinggalkan untukmu. Aheng. Ketika kamu membaca surat ini, aku telah meninggalkan Huizhou. Hidup benar-benar tak terduga. Kita memiliki hari-hari bahagia. Sayangnya baik kamu maupun aku tidak tahu bagaimana menghargai. Kemudian aku pergi. Kamu pikir kamu menemukan hidup idealmu. Tapi tidak lama setelah datang ke Amerika, aku masih pria yang paling kamu benci. Putus. Pria Tiongkok tidak bisa diandalkan, sama halnya dengan pria Tiongkok di luar negeri. Aku selalu bergantung pada Hao Yu. Untuk Hao Yu, aku juga hidup sendiri. Awalnya aku ingin tidak pernah menghubungimu seumur hidupku, merindukanmu. Aku tahu kamu membenciku. Semuanya tergantung takdir. Aku sakit. Penyakit yang sangat serius. Mungkin dia tidak akan hidup lama. Aku pergi menemui nenek. Aku tahu kamu sudah merawatnya selama ini. Terima kasih Tian Heng, aku berhutang padamu. Sekarang aku harus terus berhutang.
Apa yang terjadi dulu? Itu hanya tipu daya takdir. Tidak semuanya harus disalahkan padamu. Hao Yu memberitahuku, kamu baik padanya. Aku merasa lega. Kita hidup bersama. Saling mencintai. Karena alasan ini, cintai Hao Yuku dengan baik. Aku harus segera kembali ke Amerika untuk berobat. Tunggu aku menghubungimu. Jika aku bisa keluar dari rumah sakit. Kamu di sini bersama nenek. Aku pergi ke bandara untuk mengejarnya. Pergi. Selain itu, aku ingin memberitahumu. Antara aku dan pria itu sebelum kita bercerai. Tidak ada yang seperti yang kamu bayangkan terjadi. Aku tidak mengkhianatimu. Tidak ada penjelasan saat itu. Itu karena aku ingin lari darimu. Karena aku benci pengkhianatanmu padaku sebelumnya. Kita masih muda. Saling mencintai. Saling membenci. Sekarang aku ingin mengatakan, menikahimu. Aku tidak menyesal sejak awal. Semoga kita punya kesempatan bertemu lagi, jika aku bisa hidup. Amei. Baik. Amei. Maaf, kekasihku ada di dalam. Biarkan aku melanjutkan. Silakan tunjukkan kartu pendaftaranmu. Pang Mei. Tian Heng. Kalau aku bisa hidup, apa aku akan bertemu kamu lagi kalau aku kembali? Haulan pulanglah.
ketika kamu baca surat ini. Aku sudah sampai. Dunia lain. Aku harap kamu bisa bantu aku jaga Hao Yu dengan baik. Dia adalah perhatian terbesarku di hidup ini. Aku bukan istri yang baik untukmu. Kamu pergi terlalu cepat. Tinggalkan kamu seorang anak. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Ah, ah. Kenapa? Apakah kamu ingat? Apakah ini pertama kalinya kita naik kapal di dermaga ini? Tentu saja aku ingat. Tahun kedua kuliah. Kamu dan aku Hao Mei bertiga akan pergi naik kapal kecil. Kenapa? Coba pikirkan waktu itu. Bagaimana dermaganya dulu? Lihatlah dermaga hari ini. Wah, ini sudah berubah banyak. Dermaga ini sudah berubah. Orang-orang juga berubah. Aku rasa orang-orang tidak banyak berubah. Apakah kamu pikir karakternya masih seperti ini selama bertahun-tahun? Kenapa? Bagaimana kabar Hao Yu? Lapor. Anak ini. Sifat dan kepribadiannya tidak sama denganku. Bagaimanapun kamu berusaha, kamu tidak bisa mengubahnya. Anak normal. Wajar saja kalau ada sedikit sifat. Selain itu, anak ini sudah lama di luar negeri. Pendidikan di luar negeri berbeda dengan pendidikan di negara kita. Benar kan? Kamu harus memberinya proses adaptasi. Oh Hao Mei, kalau kamu ingin menjadi lebih baik, harus sering-sering kembali. Anak-anak terutama butuh ibu mereka di usia ini. Ada kabar tentang Hao Wen. Ada berita. Bagaimana kabarmu sekarang? Meninggal setengah bulan yang lalu. Dokter yang merawatnya memberikan wasiatnya. Ada juga hal penting yang sudah dikirim kembali padaku. Dan abunya. Kami berdua awalnya bilang akan merawatnya dengan baik. Tapi tidak ada yang melakukannya. Aku membelikannya kuburan. Ayo kita antar dia bersama besok. Tian Hao. Kamu harus baik pada Hao Yu mulai sekarang. Beritahu ibu, ayo lihat. Apakah ibuku akan menua di sini? Ibu tidak akan kedinginan di sini. Sangat hangat.
Dia sangat nyaman di sini. Ibu. Aku datang menjengukmu. Lihat aku sudah lebih tinggi. Sekarang aku bisa bicara bahasa Mandarin lebih baik. Ibu dan ayah bilang kamu pergi ke dunia lain. Awalnya aku sangat sedih. Tapi mereka bilang, di dunia itu, penyakitmu akan sembuh. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak begitu sedih lagi. Belum. Jangan khawatir. Aku akan merawat Haoyu dengan baik. Aku tidak peduli pada Tuan Song lagi. Dia sangat baik. Juga sangat pintar. Dia akan tumbuh menjadi pria di masa depan. Setelah itu Paman, bisakah kamu mengajakku menjenguk ibu sebulan sekali? Oke. Paman Tianrong, kamu orang baik. Huh. Hah? Ada apa? Aku baik-baik saja Paman Tianrong. Apakah kamu masuk angin? Kalau merasa tidak enak bilang pada paman. Fei Yu, apakah kamu sudah terbiasa makan makanan Tionghoa selama di TK ini? Ya, aku sudah terbiasa. Baguslah. Paman Tianlong, bolehkah aku bertanya sesuatu? Apakah kamu bilang kamu akan menikah di masa depan? Ya, bukankah semua orang harus menikah? Jadi orang seperti apa yang akan kamu nikahi? Apa yang kamu pikirkan setiap hari di otak kecilmu itu? Seorang anak bilang padaku hari ini, perkawinan adalah akhir dari cinta. Ketika kamu menikah, apakah cinta akan mati? Anak-anak macam apa kalian ini? Xiaoyu, biar aku kasih tahu. Kamu belajar apa yang diajarkan guru. Jangan belajar omong kosong ini. Hei, pertanyaan lain yang tidak ada jawabannya. Hidup ini sangat rumit.